Iya ya Pak. Nah, Bapak maju ya. maju sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita maju ke pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang berdoa? Yang kedua kalah lagi ya. Akan juga kelas baca doa. Ya, ya, silakan. Baca doa itu mudah-mudahan anak-anak dalam menghadapi pelajaran diterangkan hati, dimudahkan dalam segala urusan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita akan menyanyikan lagu nasional, ya, menyanyikan lagu nasional. Begitu anak-anak semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, yang mimpin depan, yang mimpin depan. Ya, dah mulai. Oke. Bentar.
akan menambahkan semangat kita tanah air dan menumbuhkan semangat kita untuk giat belajar. Anak-anak apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah ya. Semuanya sehat. Kemudian anak-anak cek ya, ruangan kita ini udah pasti sebelumnya. Ternyata ruang kita sudah bersih ya. Jadi untuk kerja alhamdulillah sudah bersih ruang kita. Kemudian para mengecek kehadiran kalian. Jumlah tempat ada 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tapi semuanya hadir. Anak-anak sekalian, ya, ini aturan kita dalam belajar. Coba anda perhatikan, ini. Ya, coba anda perhatikan aturan dalam belajar. Tidak boleh tahu, buka masam dalam anda belajar. Ya, dimulai salah kalau belajar. Ya, ini. Kenapa kita bisa? Bagaimana senyum? Pintar. Kemudian teliti. Nanti kalau kerja nanti, ya, nanti waktu Pak kasih tugas harus teliti. Kemudian jika ingin bertanya angkat tangan. Angkat tangan. Kalau tidak bertanya angkat tangan. Kemudian anak-anak mampu bekerja sama dalam kelompok dan ditunjukkan kerja sama dalam kelompok, ya. Sudah paham ya? Sudah paham? Ini ada kartu bola benda sedikit ini, ya. Jadi anak-anak SPG ini adalah menambahkan semangat kita dalam menghadapi pelajaran. Hilanglah semangat, hilangkan rasa ngantuk. Itu gunanya SPG. Yuk semuanya, kita lakukan SPG. Semuanya dengan semangat ya. Kemudian SPG yang kedua, angkat tangan semuanya. Goyang ke kiri 2 kali, dan goyang ke kanan 2 kali. Tunjukkan dan ada yang lebih bedaku, ada, berarti semuanya sudah siap menghadapi pelajaran, siap menerima pelajaran. Oke, mantap. Berarti semuanya sudah konten menghadapi pelajaran Pak Kasih lagi.
Ya, sebelum kita mulai, anak-anak sekalian, Pak akan melaksanakan perintah di awal, ya. Pak laksanakan perintah di awal. Pak bagi soal padanya, kerjakan. Ya, kerjakan. Diingat, ya, kerjakan. Pak kasih waktu 5 menit. Nah, dikerjakan, diingat. Ya, dijawab. Ya, ya, kerjakan. Kerjakan sendiri, beda-beda. Kerjakan sendiri, beda-beda. Ini soal pretest dengan kemampuan awal sendiri. Tulis nama, tulis kelas, hari, tanggal. Kemudian lanjutkan dengan mengerjakan soal. Hari ini tanggal, ada yang tahu nama? Tanggal 20? Iya, 20. Ya, hari ini, hari apa nih, Nak? Hari apa ini? Sabtu. Nah, yang mulai hari. Ini boleh-boleh juga perbandingan yang ketiga dibandingkan Pak kasih waktu 5 menit.
Itu lupa kamera belakang, kedua kamera depan. Ada saja. Ya, anak-anak. Ya, ya. Baik. Lagi sudah siap? Oke, sudah siap? Ya, sudah. Sudah siap? Ya. Ya, siap. Nah, sudah. Sudah. Nah, ya, siap dah. Ya. Dah siap? Dah siap? Ya, kita. Ya, sudah. Oh, ya, sudah. Oke. Sudah? Sudah? Ya udah, ya, sudah ya, ya udah. Semuanya sudah selesai dilaksanakan. Pretest materi DA penilaian kemampuan awal ya. Kemudian anak-anak ini ada pertanyaan paman D, ya. Anak-anak kalian, karena kita belajar IPAS, ya. IPAS ini tentang cerita tentang daerah, bab 5 tentang daerah hulu. Kemudian daerah hulu dan kekayaan
pertanyaan pemantik yang Pak beri kepada kalian. Bagaimana kehidupan masyarakat di alam tempat tinggal kita, tempat tinggalku, tempat tinggal kita? Anak-anak, bagaimana kehidupan masyarakat di dalam tempat tinggal kita? Semuanya, masyarakat kita aman, tentram, apa lagi? Ya, aman, tentram, bahagia. Ya, kemudian kehidupan masyarakat di daerah kita tentunya mempunyai beragam-ragam pekerjaan. Pada pekerjaan menjadikan namanya apa? Kalau jadikan di laut apa namanya? Nelayan. Kalau berkebun nanam ubi, nanam jagung, nanam cabai, itu namanya pekerjaan apa? Sebagai perkebunan. Kalau ada yang memelihara sapi, ada yang memelihara lembu, memelihara kambing, itu pekerjaannya peternak, ya. Sudah pintar semuanya. Anak pintar, ya. Kemudian kondisi apa terhadap kondisi geografis terhadap mata pencahayaan penduduk kita, geografis sama dengan iklim, cuaca. Kalau saja ini geografis kita bagaimana? Angin kuat, hari-hari sekali hujan, ya, itu kondisi geografis kita. Jadi kalau angin kuat, anak-anak sekalian, kalau angin kuat, kalau pagi nelayan, macam mana? Susah melaut dan ikan, ya, kalau nelayan, ya. Jadi kalau kebetulan musim ini di kampung kita musim angin kuat, angin utara, dan musim kuat, ya. Kemudian anak-anak, kalau hari hujan, pengaruhnya geografis pada kebun. Kalau ada yang kebun, macam mana? Banjir, hasil tanamannya akan apa? Hasil utamanya akan rusak. Nah, itu kondisi terhadap mata pencaharian masyarakat kita, ya. Kemudian anak sekalian, ya, perhatikan tujuan pembelajaran. Perhatikan, tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran diharapkan kamu dapat: 1. Berperan aktif dalam memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan alam. Nampak? Mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan baik, ya. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep di dalam kipas serta menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini pelajaran kipas tadi, ya. Berapa anak? Sudah. Kita lanjut dengan berikutnya. Kemudian motivasi dan manfaat pembelajaran. Perhatikan semua nampak di depan. Nampak. Motivasi dan manfaat pembelajaran. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha
berkat ciptaannya, khususnya sumber daya alam yang berperan besar dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia, mereka membutuhkan banyak hal guna mencukupi kehidupan. Salah satu yang menjadi penyumbang terbesar bagi kelangsungan hidup manusia adalah sumber daya alam yang melimpah. Dengan melimpahnya kekayaan alam, manusia dapat memanfaatkan semua itu untuk menunjang kesejahteraan mereka, mulai dari mencukupi kebutuhan pokok seperti makan minum sampai dengan kebutuhan sekunder. Melalui kegiatan belajar hari ini kita diharapkan dapat memanfaatkan berbagai sumber daya alam di daerah kita dengan sebaik-baik, dengan sebaik-baiknya. Ya. Ini motivasi dan manfaat dari pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan belajar hari ini yang akan dinilai pertama nanti keterampilan kalian, ya, kemudian sikap, kemudian observasi proses pembelajaran. Itu nanti dapat dilaksanakan dalam kelompok. Kemudian pengetahuan proses, ya. Ini yang teknik yang lakukan hari ini. Anak-anak yang membentuk kelompok, ya, dalam bentuk, ya, satu bentuk kelompok satu, ini kelompok ya, ya, satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok satu, satu, kelompok dua, kelompok tiga. Ya, ini. Anak-anak Pak, nampak nih? Sebentar. Ya. Ini. Apa namanya? Ceritakan keunikan tempat tinggalmu. Pertama, kita harus mengetahui posisi kita. Provinsi kita. Apa provinsi kita? Kepulauan Riau. Di mana posisi provinsi Riau di wilayah nih? Ya. Jadi kalau Indonesia ini sangat luas, terdiri dari daratan dan laut. Jadi provinsi Riau, provinsi kita mana? Ini. Anak-anak itu menunjukkan, nampak tak? Mana? Kalau kita lihat secara kecil, secara organisasinya, kita lihat ini, ya, ada ini. Ini pertanyaan saya, ya. Ini mencari posisi Kepulauan Riau berada di sini, ya. Nampak kalau kita lihat, ya. Jadi posisi kampung kita di mana? Di sana nih. Ini di sana namanya. Ini di sana. Ya, kalau posisi. Jadi posisi kampung kita berada di situ nampak. Nampak kan? Kalau nampak baca umum. Ya, ada. Ya. Banyak umum. Jadi anak-anak semua. Jadi ini posisi tanah ini menunjukkan kampung kita
Mantap, di mana kemudian provinsi Kepulauan Riau ada di sini, ya. Jadi peta kita data Indonesia keseluruhan. Jadi sekali lagi Pak ulang, Indonesia itu terdiri dari daratan dan laut, pulau-pulau tinggi dan pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Sudah. Kemudian daripada penampilan peta yang tak sajikan tadi, ya. Apakah ada komunikasi dengan tempat kita, kampung kita? Adakah komunikasi? Ada yang jawab? Ada komunikasi dengan tempat kita? Kecil, menjadi nampak, terdiri dari 5 tahun, ya. Jadi komunikasi pulau kita itu Indonesia itu kecil. Jadi pulau kecil itu pulau kecil tak nampak. Dikelilingi laut. Ya. Jadi pulau kecil itu tak nampak di sekitar nasional. Jadi kecil. Karena luasnya Indonesia. Luasnya Indonesia. Udah anak-anak? Kemudian setelah kalian memahami, ya, letak tempat tinggal kita, ya, di peta ini, kita masuk berikutnya. Bentar. Kita akan melihat kekayaan alam yang ada di Indonesia, kekayaan alam yang ada di Indonesia. Ya. Jadi kita lihat dulu kondisi kekayaan alam yang ada di Indonesia. Langsung kekayaan alam yang ada di Indonesia. Ya, nampak semuanya? Ya, kekayaan alam yang ada di Indonesia. Ya, 线路输入：蓝牙已连接，蓝牙模式。 Dalam maritim, karena wilayah Indonesia ini sebagian besarnya terdiri dari lautan. Selain luas, Kids Indonesia ini terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan apa aja sih? Yuk, tunjukkan apa saja sumber daya alam dari Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Hutan. Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Luas hutan di Indonesia kalau digabungkan ada sekitar 99 juta hektar dan membentang dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Tapi sayangnya
luas hutan Indonesia semakin lama semakin menurun. Hal ini terjadi karena hutan yang terus mengalami kerusakan. Bahkan berdasarkan data, sekitar lebih dari 600.000 hektar lahan hutan akan hilang setiap tahunnya. Padahal potensi hutan Indonesia ini sangat besar untuk bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Karena ada berbagai manfaat dari hutan ini, seperti kayu yang digunakan dan juga hewan dan tumbuhan yang berasal dari hutan ini. Sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup ini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Lautan, sejak dulu Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim karena wilayah Indonesia ini sebagian besarnya terdiri dari lautan. Selain luas, lautan di wilayah Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan. Potensi ikan di laut Indonesia ini sudah mencapai 6 juta ton setiap tahunnya. Dan potensi ini membuat Indonesia berada di urutan keempat pada 2009. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang sangat mudah terbakar dan berada di lapisan teratas dari beberapa area di permukaan bumi. Minyak bumi ini masih cukup sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Potensi minyak bumi di Indonesia ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jadi Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Gak salah, cadangan gas bumi di Indonesia ini kabarnya masih cukup banyak. Diperkirakan ada sekitar 2,8 triliun meter kubik. Namun jumlah itu masih sekitar 1,5% dari cadangan gas alam yang ada di dunia. Walaupun begitu, angka ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor gas alam terbesar di dunia loh. Negara yang dijadikan tujuan ekspor gas alam ini adalah Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Batu bara. Selain minyak bumi, batu bara ini juga menjadi bahan bakar yang digunakan untuk membangkit listrik. Batu bara ini adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mati tertimbun tanah selama jutaan tahun. Lapisan itu akan terputus dari udara langsung dan mendapatkan tekanan terus-menerus dari lapisan di atasnya. Negara Indonesia sudah menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia loh. Negara tujuan ekspor batu bara ini adalah Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, Jadi kekayaan Indonesia tadi sebagaimana kita saksikan bersama ya. Jadi terdiri dari lautan, apa lagi? Lautan, apa lagi? Hah? Iya. Udah? Dan nanti semuanya itu kekayaan alam yang ada di Indonesia. Di Indonesia. Kemudian, anak-anak, bentuk kelompok 1, 2, 3. Kemudian kita masuk pada pekerjaan kelompok. Nah, jadi anak-anak sekalian, Pak ada menyediakan soal dalam kelompok. Soal dalam kelompok tadi itu ada gambaran yang Pak kasih pada kalian. Ini ada gambar kekayaan alam, ya. Jadi sumber kekayaan alam ini nanti kalian pilih
sesuai dengan kolom yang membuat ya. Jadi kalau terpakai di situ ya pada kita pastikan kolom yang pertama terdapat jumlah banyak 300 ada di sini nanti 3 panti. Kalau terdapat banyak tabilah maka dapatkan di kolom ini. Kalau seandainya kita terdapat di daerah kita, kita seperti ya, dan berapa semuanya, ya. Sekarang kita bagi kartu kekayaan alam. Itu cek nomor tak nampak ya. Duduk sini. Masing-masing kelompok dapat kartu yang 15. Kalau sesuaikan ya, sesuaikan dengan kelompok ini. 15 tapi ini dalam foto ya sudah. Kemudian anak-anak dilengkapi di sini ya, dilengkapi sesuai dengan kolom yang Pak Bu buat ya. Kemudian anak-anak sekalian di lembaran kedua ini nanti di lembaran kedua akan cukup buatkan dua saja nanti hewan yang ada di dalam kita manfaatnya apa ya, dua saja ya. Udah tentang dan sebentar Pak ambilkan lem buat tadi. Dipisahkan itu, mana kekayaan alam yang ada dalam kita yang tak ada dipisahkan. Jadi waktu dan kan sesuai dengan kolom yang ada.
boleh kamu kita. Nah, yang ada yang tidak ada kita pilih. Nah, nanti bilang kasih, ya. Kasih berapa? Ya, 2 sebenarnya. Anak-anak, jadi kalian tempelkan gambar kekayaan alam itu. Kalau yang ada di sebelah kita, tempelkan berarti tempel di ruang di komunitasnya tempat dalam jumlah banyak, jumlah banyak di dalam kita. Kalau tak ada, berarti tempel semuanya, berarti kekayaan alam itu ada di dalam kita, ya. Anak-anak kalian, ini ya gambar kartu. Ini guru memberikan pertanyaan ya nanti apa ya? Ada kayak gitu. Jadi kalau kekayaan alam yang ada setelah kita berarti kalau diberikan dulu. Nah, ini alasan nih. Kalau sudah siap, akan kasih alasan. Ini buat manfaat, misalnya matahari, manfaatnya apa? Kemudian kalau ini yang terpilih apa nih? Yang terpilih yang ada di dalam kita nih. Yang ada di dalam kita nih, jangan tampilkan ini. Nanti pertama cahaya matahari, ya. Jadi kalau cahaya matahari ini manfaatnya apa nah? Dibelah di sebagainya. Apa manfaat matahari? Kemudian ini kan banyak nih. Nah, cabai ini manfaatnya apa nih? Cabai ini manfaatnya nih. Nah, pakai bahan bumbu masak. Ya, nanti kita selesai Pak presentasikan nanti. Udah selesai. Berarti banyak. Ini kalau buku satu, ya kalau ada yang ada kekayaan alam yang ada dalam kita ini hanya ini nih, ada yang ada, ya hanya paknya, ya kalau dia tak ada, ini benar berarti hanya satu ini hanya begini 4 yang ada. Ya. Nanti kalau presentasikan di depan, nanti kawan boleh menanggapi ya daripada hasil presentasi kawan. Kemudian sudah siap nanti di gambar belakang ini kasih alasan dari manfaat dalam sudah sekarang manfaat dalam. Nah jadi kalau sudah siap nanti kan di belakang ini ada lembar untuk diisi, pilih 2 saja ya. Misalnya yang ada di daerah kita ini udara yang pilih. Jadi manfaat udara itu apa? Ya, nah ya
Nah, ditulis di belakang ini. Satu, udara manfaatnya adalah. Yang kedua, yang ada di dalam kita ini yang juga benar. Nah, hutan, manfaat hutan, apa itu udah sini. Laskan itu di sini. Apa itu sudah sini Pak? Itu udah sini Pak. Nah, macam kelompok satu, yang ini apa? Mengenai apa di depannya? Yang ketiga, manfaat ikan apa? Kemudian apa lagi di sini? Yang ketiga misalnya sapi manfaatnya apa? Ya, dua saja. Ada siap? Ada siap? Udah? Udah siap? Ada siap? Ada siap? Ada. Iya, kita. Nanti kalau tampil ke siapa yang tampil kelompok 3? Iya. Jadi kamu tentukan aja nanti ya presentasi sebut misalnya yang ada di daerah kita apa ya, ini. Kemudian nanti manfaatnya sebutkan juga ya. Kalau yang ada ingin menanggapi, kawan menanggapi silakan. Kelompok 1 siapkan ya, siapa sebagai yang membaca hasil kelompok tadi. Kelompok 2 juga. Kelompok 3 siapkan satu orang juga. Siapa perwakilannya untuk menyampaikan, untuk membaca hasil presentasi. Ya. Udah, oke, udah siap ya? Ya, udah siap tuh. Dah siap. Ada maju bang, maju semuanya maju, boleh maju semua. Ya, pegang mikrofon. Ada, pegang mikrofon. Ada ke kamera. Ya, silakan. Ini kan saja, dibaca saja. Yang ada tidak terdapat dalam jumlah banyak di daerahku ikan bandeng, belimbing bulu, rumput laut, jeruk nipis, sapi, bawang putih, dan kare. Tidak ditemukan dalam jumlah sedikit di daerahku. Kayu cendana, biji besi, batu bara, minyak bumi, gas alam, jagung, berotaman, temulawak. dengan yang lain nanti silakan kembali. Sebutkan 2 pemanfaatan dari hasil kekayaan alam yang ada di daerahmu. Yang teliti, 1. Ikan akan dijual di pasar dan dibuat makanan. 2. Sapi akan dipelihara dan dijual. Benar ya? Tepuk tangan. Iya, ya, silakan dulu. Silakan dulu sini. Nanti pakai lagi. Ya, silakan. Kelompok 2, sudah siap? Sudah maju. Hah? Benar, kelompok 3? Dah, maju. Cepat. Kelompok 3. Yang lain, kelompok lain perhatikan. Jadi kalau tanggapi ya. Nah.
terdapat dalam jumlah banyak di daerahku. Cahaya matahari, teh, tanah, cengkeh, Yang lain tadi kan? tombol, karet, gunung karet, cabai, Yang terdapat ada kalian? Oh, ada. garam, bambu, air, tembakau, ikan lele. Banyak dapat di dalam bukunya. Ya. Tidak ditemukan dalam jumlah sedikit di daerahku. Ikan mas, kedelai, lauk, danau. Ada yang tanya? Dokter ada yang tanya yang kemudian ada? Ada. Pasti pintar. Ya, sudah semua. Ada pertanyaan berdua. Ya, dua. Ayo kita. Ya, silakan. Ayah, sudah siap ya? Nah, silakan. Terdapat dalam jumlah banyak di daerahku. Udara, hutan, kelapa sawit, lebah, sagu, tebu, bawang merah. Tidak ditemukan dalam jumlah sedikit di daerahku. Coklat, kambing, emas, kerbau, kopi, padi, gula. Ya, oke, makanan ada tulis tadi sudah. Nah, baca makanan. Apa makanan kira-kira? Manfaat udara adalah dapat menghirup oksigen. Manfaat hutan adalah pandangan yang indah. Ya, ada yang tanya, ada yang belum belajar yang belum kedua. Ada yang tidak semua, ayo tepuk tangan. Ya, jadi Pak nilai juga nilai 2%. Ya, oke, ya mantap. Kemudian yang nomor 3 tadi ya. Ya benar ya. Sudah benar ya. Ya selesai ini nanti terus Pak bagikan ya. Ini kelompok satu tadi. Oh ya oke, ada mantap juga. Ya nanti selesai pembelajaran ini baru Bapak bagikan hasilnya. Baiklah anak-anak sekalian, bisa dapat mengecek dan memberikan penilaian yang terbaik untuk kerjaan kalian. Maka selamat pada kalian yang telah mengerjakan hasil pekerjaan kelompok pada hari ini. Yang kedua semuanya. Kemudian anak-anak sekalian, dalam pembelajaran yang Pak sampaikan tadi, kalau seandainya tadi Pak bilang tadi, kalau pekerjaan nelayan yang didapatkan hasilnya apa? Kalau berkebun dapatkan hasilnya apa? Kebun? Hah? Kebun? Ubi-ubian. Apa lagi? Banyak. Ya kalau di kebun banyak ya. Ya. Pasti semuanya dapat pintar. Kemudian kekayaan alam kita itu apa saja? Hutan, udara, apa lagi? Lautan, ya. Jadi anak-anak dapat kita semuanya. Kira-kira. Anak-anak sekalian, ya.
Setelah memperhatikan dari dalam pelaksanaan pembelajaran dari mulai awal sampai saat ini, ya, kita perhatikan, sudah kalian sudah menambahkan kekompakan dalam belajar. Kemudian semuanya berkonsentrasi, ya. Jadi pekerjaan sudah kompak. Jadi ini supaya dapat ditingkatkan di hari-hari yang lain, pada pembelajaran yang lain juga hari-hari lain, pembelajaran lain. Pokoknya setiap harinya pembelajarannya harus ditingkatkan lagi, ya. Anak-anak sekali lagi, ya. Penghargaan yang setinggi-tingginya Pak sampaikan kepada kalian. Kalian telah mengerjakan soal tadi dengan baik dan tanpa kekompakan dalam pelaksanaan kelompok. Sekali lagi, Pak mengucapkan selamat, ya, dan Pak sampaikan, ya, kepada kalian bahwa kalian memang anak-anak yang luar biasa, anak yang kreatif, anak yang kita semuanya. Amin. Iya. Anak-anak sekalian, Pak sampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi dari mulai awal sampai akhir, coba anak-anak sekalian perhatikan semua. Jadi Pak sampaikan kesimpulan dari mulai awal sampai saat ini kita belajar. Pak sampaikan pertama tadi kalau sudah melihat kata Indonesia, kemudian telah melihat kondisi peta daerah ini. Apakah ada bagaimana pendapat dari kelompok kita? Ya, ya. Tadi dikelilingi oleh laut. Yang kedua, kekayaan. Jadi ternyata kekayaan alam kita ini sangat luas, sangat banyak sekali. Bagaimana disampaikan kerja ini? Ya, itulah contoh daripada kekayaan alam yang ada di daerah kita. Kemudian anak-anak kalian, ini pertanyaan Pak. Pertanyaan Pak kepada kalian, apakah suasana pembelajaran menyenangkan bagi peserta ini hari ini? Senang tidak pembelajaran hari ini? Senang tidak? Senang, alhamdulillah. Yang kedua, apakah semua peserta didik memahami materi yang dipelajari hari ini? Paham? Paham ya? Alhamdulillah. Yang ketiga, apakah cara penyampaian materi oleh guru mudah dipahami? Ada yang ngerti bahasa Pak? Paham semua? Paham, alhamdulillah. Yang keempat, hal apa yang perlu diberbagi dari pembelajaran hari ini? Ada yang perlu diberbagi dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang diperbaiki? Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kelima, apakah media pembelajaran yang digunakan guru menarik tidak? Menarik. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk berikutnya. Ya, kita lanjut. Ya, untuk kita memahami pelajaran ini, kalian boleh baca buku. Itu kita ada menyediakan pustaka. Boleh dibaca-baca di buku pustaka. Baca tentang IPAS. Ya, buku IPAS tentang kekayaan alam. Baca di buku. Kemudian, ini ada terdapat evaluasi, yang terdapat. Asal evaluasi kan ini?
Ya, kerjakan soal evaluasi. Evaluasi di akhir pembelajaran. Ya, kerjakan. Dan sudah nama, kelas, hari, tanggal. Batasi waktu 2 menit. Dan ada aktivitas. Silakan isi nama, hari, dan tanggal. Yang pertama, jadi Pak tak kenal dengan siapa yang punya, ya. Benar itu, tapi saya bilang, tapi orangnya, gitu. Ini evaluasi kerjakan sendiri, ya. Sudah siap? Sudah siap? Iya. Langsung dengan jantan. Jantan aja. Udah pintar. Sudah siap? Sudah siap? Ya, pintar. Yang laki-laki pintar dari anak yang tol, kalau yang perempuan pintar dari anak yang soleh. Sudah. Oh, sudah siap, pintar. Sudah siap.